Halo pemirsa, apa kabar? Usai libur lebaran, jumpa lagi bersama saya Andy Chiu dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Seperti biasa, kami kembali hadir minggu ini untuk menyajikan berita aktual dan perkembangan menarik seputar Tiongkok. Berikut berita-berita yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita pertama datang dari utusan khusus Tiongkok di PBB, Geng Shuang, kuasa usaha ad interim misi tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan kapasitas penjagaan perdamaiannya guna menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penyelesaian isu-isu penting global dalam pertemuan umum Dewan Keamanan PBB tentang operasi penjagaan perdamaian pada hari Selasa 8 April 2025 di New York. Geng menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pemantauan gencatan senjata dengan menyumbangkan pengamatan dan refleksi Tiongkok dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. 当今世界变乱交织，冲突和热点问题此起彼伏，维护国际和平与安全面临新的形势、任务和挑战。在此背景下，联合国维和行动的地位更加突出，作用更加重要。 Karena lingkungan global telah mengalami perubahan drastis dan ketegangan geopolitik internasional telah meningkat, Geng juga memberikan saran untuk meningkatkan operasi penjagaan perdamaian di landscape global yang terus berubah. 要不断总结经验教训，并改进工作。我们有必要全面梳理经验，提炼有益做法，及时总结教训，不断改进不足，持续提高维和行动的作用 和贡献，要确保停火监督服务于政治进程。停火监督的目标是给政治解决争取时间和空间。缺乏同步推进的政治进程，停火监督可能从和平稳定器退化为冲突冻结剂，无助于实现预期目标。 Kita beralih ke berita tentang kenaikan tarif Amerika Serikat. Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, menyatakan pada hari Senin 7 April 2025 bahwa pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang tarif minimal 10% di semua negara pasti akan menghadapi pertentangan universal dari komunitas internasional. Pada tanggal 2 April 2025, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengenakan tarif pada semua impor ke Amerika Serikat minimal 10% dengan pengecualian terbatas dan negara serta entitas tertentu akan dikenakan tarif yang lebih tinggi mulai dari 11% hingga 50%. 美国以对等为名，行霸权之实，牺牲各国的正当利益，服务一己之私。 将美国优先凌驾于国际规则之上，是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。中方已经发布了中国政府关于反对美国滥施关税的立场，表明了严正态度。美国滥施关税无异于剥夺各国，特别是全球南方国家的发展权利。 会对韩中关系产生什么样的影响？ Lin juga mengutip data dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang menunjukkan bahwa dalam konteks kesenjangan ekonomi dan kekuatan ekonomi yang tidak setara, tarif Amerika Serikat akan semakin memperlebar kesenjangan kekayaan antar negara dengan negara-negara yang kurang berkembang menanggung dampak yang lebih besar. Menurutnya, hal tersebut akan sangat menghambat upaya untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa. 美方实施差别化的税率，违反了世贸组织非歧视原则，严重破坏正常国际经贸秩序和全球产供链的安全稳定，严重损害多边贸易体制，严重冲击世界经济复苏进程。 必然遭到国际社会的普遍反对。
Masih terkait tarif Amerika Serikat, semakin banyak bisnis Inggris yang mengalihkan fokus mereka ke Tiongkok, melihatnya sebagai mitra dagang dan investasi yang lebih menguntungkan di tengah meningkatnya ketidakpastian global atas kenaikan tarif Amerika Serikat. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada hari Senin 7 April 2025 memperingatkan bahwa tarif Amerika Serikat yang baru diberlakukan pada barang-barang Inggris menimbulkan ancaman serius bagi ekonomi global dan basis industri Inggris. Ia pun menambahkan bahwa Inggris akan berupaya untuk menurunkan hambatan perdagangan dengan mitra utama di seluruh dunia. Sesi Inggris Invest in China 2025 yang telah berlangsung di London pada tanggal 4 April 2025 bertujuan untuk mendorong hubungan perdagangan dan investasi antara Tiongkok dan Inggris. Acara tersebut menawarkan kesempatan berharga bagi para pebisnis dari kedua negara untuk terhubung, bertukar pandangan, dan mengeksplorasi potensi kerjasama yang stabil dan andal, terutama pada saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif besar-besaran pada mitra dagang global. Beberapa peserta menyoroti bahwa kebijakan Trump meningkatkan daya tarik Tiongkok sebagai mitra dagang dan investasi. Di tengah tantangan ekonomi yang sedang berlangsung dan inflasi yang mencapai rekor tertinggi, beberapa perusahaan di Inggris juga melihat produsen Tiongkok sebagai solusi yang potensial. Bagi perusahaan tertentu, kolaborasi dengan Tiongkok sudah menjadi bagian dari rencana strategis mereka. Here in the UK, it's very expensive. The labor is very expensive. So for the UK businesses, getting their things done from China is a lot of saving cost. The quality is also very good, and in my opinion, that's the future. I'm in the process of getting my trademark. I'm working with a Chinese law firm, and I really am looking forward to trading with China. Di sisi lain, pejabat Tiongkok yang hadir di acara tersebut memaparkan rencana pembangunan regional dan menekankan minat mereka untuk bermitra dengan perusahaan Inggris, khususnya di industri yang sedang berkembang. 尤其是他们在新能源汽车这个方面，所以我想呢，下一步应该说，英国，我看它的在新能源这个方面也有很多探索，所以我们可以在新能源汽车这个方面可以做一些合作的。 Sejak mulai tayang pada 21 Maret 2025 lalu di bioskop seluruh Indonesia, film animasi terlaris Tiongkok Necha 2 terus tampil stabil di pasar domestik tanah air. Melansir Cinepoint, situs yang memberikan rating dan data box office film, animasi arahan sutradara Yang Yu itu menduduki posisi keempat dalam daftar film luar negeri terlaris di box office Indonesia. Ya, Necha 2 sejauh ini telah disaksikan oleh 446.669 penonton dan meraup sekitar 1,25 juta dolar di box office Indonesia. Menurut salah satu moviegoer di komunitas Gila Film Indonesia, Necha 2 tampil jauh lebih baik dibanding film pertamanya, terutama dari segi kualitas visualnya. Saya udah nonton yang pertama gitu ya. Yang pertama itu buat saya itu ya biasa aja, biasa aja gitu, kayak animasi standar enggak juga, cuman nggak ekspektasi bakal di film kedua ini Akbar tuh jauh lebih besar daripada yang pertama gitu, dan keren banget, dan pasti kalian nggak bakal percaya kalau nontonnya di bioskop. Saran saya justru malah nonton film ini di bioskop, jangan sampai nonton cuma di TV kecil aja sih, gitu sih. Senada dengan Zul, seorang reviewer film Indonesia mengaku bahwa Necha 2 hadir dengan kualitas visual yang mentereng. Oleh karena itu, tidak heran kalau film tersebut sukses menjadi film animasi terlaris di dunia. Iya, menurut saya film Niza ini melampaui ekspektasi ya, dalam arti dari segi visualnya, dari segi actionnya ternyata nggak kacangan gitu kalau dibandingkan dengan film-film Hollywood. Dan spektakel pertarungan yang diberikan terutama di bagian akhir itu luar biasa. Dan kalau dibilang bisa menyaingi Hollywood, ya tentu aja bisa menyaingi Hollywood. Anda pernah dengar tentang kota Tali? Ya, sebuah kota di Provinsi Yunnan, Barat Daya Tiongkok ini telah muncul sebagai tujuan utama bagi para wisatawan jangka panjang yang menarik lebih dari 300.000 pengunjung tahun lalu. Perpaduan unik antara keindahan alam dan kekayaan budayanya menjadikannya tempat yang sangat diminati bagi mereka yang mencari suasana yang berbeda.
mulai dari berjalan-jalan di jalanan yang indah, berinteraksi dengan para perajin lokal, atau sekedar menikmati pemandangan yang menakjubkan. Tali menawarkan berbagai pengalaman yang mengundang para pelancong untuk menikmati keindahannya. Pagi-pagi sekali, Tali seringkali dipenuhi oleh para wisatawan dari seluruh Tiongkok yang menikmati kopi di tepi Danau Erhai dan menikmati matahari terbit. Я объехал почти всю Юнань, но Дали покорил меня своим голубым небом, белыми облаками, видами на озеро Эрхай и горы Цаншань, инклюзивной культурой. Доброта людей и гостеприимство – главные причины, почему я решил пожить здесь на пенсии. Masuknya wisatawan telah memacu investasi di daerah-daerah seperti Desa Wenpi, tempat bisnis-bisnis baru seperti hotel butik, restoran, dan studio fotografi berkembang pesat. Tahun ini, Tali Travel Alliance didirikan di Desa Wenpi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi para wisatawan. Iklim Tali yang menyenangkan, budaya etnis yang kaya, dan akar sejarah yang dalam juga telah menjadikannya surga bagi para individu yang kreatif. Lebih dari 30.000 seniman telah memilih Tali sebagai rumah kedua mereka. Жизнь в Юннане дает мне чувство дома. Надеюсь, что Дали Travel Alliance привлечет больше гостей и обеспечит каждому лучшие впечатления. Дали привлекает талантливых людей. Мы, представители киноиндустрии, стремимся внести вклад в развитие своего второго родного города и поддержать усилия властей по продвижению культуры и туризма. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chiu, sampai jumpa.